Siapakah wanita yang paling kuat imannya dan paling kuat kesabarannya? Banyak wanita-wanita hebat yang dicatat dalam catatan sejarah. Ada Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ada Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Ada pula istri Fir'aun yang juga disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang dikenal dengan kesabaran dan keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kali ini saya ingin membahas kisah tentang wanita hebat lainnya yang juga dicatat dengan tinta emas dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu kisah tukang sisir Fir'aun yang dalam bahasa Arab disebut dengan Masyiṭatu ibnati Fir'aun, atau yang artinya tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Kisah ini memang belum diketahui dengan pasti kapan kejadiannya. Kita pun tidak mendapatkan informasi pasti Fir'aun mana yang dimaksud dalam kisah ini. Apakah Ramses II yang dianggap sezaman dengan Nabi Musa, ataukah Fir'aun yang lain? Karena Fir'aun sendiri adalah sebutan untuk raja di Mesir. Dan di Mesir ada banyak sekali raja yang terbagi dalam 3 fase. Fase lama, fase pertengahan, dan fase baru. Mesir memang memiliki Fir'aun-Fir'aun yang banyak. Sebagian ada yang baik dan sebagian ada yang buruk sifatnya. Dan yang ada dalam kisah ini adalah salah satu Fir'aun yang buruk perangainya dan mengaku sebagai Tuhan. Lalu apakah ada Fir'aun yang baik? Tentu saja ada. Kalau kita baca dalam kisah Nabi Yusuf, Fir'aun yang berkuasa di Mesir di masa beliau tidak jahat dan bahkan memberikan posisi penting kepada Nabi Yusuf di dalam kerajaannya. Bahkan sebagian sejarawan berpendapat bahwa Nabi Yusuf pun nantinya menjadi Fir'aun atau Raja Mesir yang dalam literatur sejarah disebut dengan dinasti Heksos. Mereka dianggap sebagai orang-orang pendatang dari semenanjung Arabia yang menjadi penguasa di negeri Mesir. Namun dalam kesempatan ini, kali ini kita akan membahas tentang Fir'aun jahat yang mengaku sebagai Tuhan dan hukuman kejamnya terhadap seorang wanita solihah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini adalah sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di malam ketika aku dibawa dalam peristiwa Isra Mi'raj, tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi. Maka aku pun bertanya kepada Jibril, 'Apa ini Jibril? Bau wangi apakah ini?' Maka Jibril pun menjawab, 'Ini adalah aroma tukang sisir anak perempuan Fir'aun dan anak-anaknya.' Nabi Muhammad pun bertanya, 'Bagaimana kisahnya wahai Jibril?' Maka Jibril pun bercerita, ketika dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Wanita solehah yang menyisir rambut itu kemudian mengambil kembali sisir yang terjatuh sambil berkata, 'Bismillah,' atau dengan nama Allah. Putri Fir'aun terkejut dengan kata-kata itu. Dia pun bertanya kepada tukang sisir tersebut, 'Dengan nama ayahku?' Maka sang tukang sisir berkata, 'Bukan, dengan nama Allah, Tuhanku dan Tuhan ayahmu.' Putri Fir'aun lalu berkata, 'Aku akan beritahu ayahku.' Sang tukang sisir berkata, 'Iya, beritahu saja.' Maka putri Fir'aun memberitahu ayahnya tentang kejadian tersebut. Fir'aun kemudian memanggil tukang sisir itu dan berkata, 'Apa engkau punya Tuhan selainku?' Maka kemudian perempuan penyisir rambut tersebut berkata, 'Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.' Fir'aun pun marah dan memerintahkan untuk mendatangkan sebuah tungku besar dari tembaga. Fir'aun pun memerintahkan untuk melemparkan sang tukang sisir tersebut bersama anak-anaknya ke dalam tungku besar itu dalam keadaan panas mendidih. Sebelum dilempar, sang tukang sisir berkata kepada Fir'aun, 'Sesungguhnya aku punya keinginan.' Fir'aun bertanya, 'Apa keinginanmu?' Sang tukang sisir berkata, 'Aku ingin agar nanti tulang-tulangku dan anak-anakku ditaruh di kain dan dikuburkan.' Fir'aun pun berkata, 'Itu adalah hakmu atas diriku.' Maka satu persatu anak dari sang tukang sisir dilemparkan ke dalam tungku, sampai tiba giliran si tukang sisir dan anak bayinya yang masih menyusu. Melihat anaknya yang masih bayi
dia pun menjadi ragu untuk masuk ke dalam tungku panas tersebut. Namun saat itu terjadi keajaiban. Bayi yang ada di dalam gendongannya, yang masih menyusu, tiba-tiba dapat berbicara. Bayi itu kemudian berkata, "Bersabarlah wahai ibuku, lanjutkanlah. Sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat." Maka sang tukang sisir tersebut terjun ke dalam tungku. Demikianlah kisah teladan dari seorang tukang sisir Firaun. Sosok sederhana namun memiliki keimanan yang luar biasa. Darinya kita belajar bahwa iman harus dijaga dengan seluruh jiwa dan raga kita. Kita pun harus bersabar untuk menghadapi segala cobaan yang akan menimpa, karena sesungguhnya semua cobaan itu adalah bagian dari ujian kehidupan. Dan pelajaran terakhir yang kita dapat ialah nasihat penting dari sang bayi yang diberikan keajaiban untuk berbicara kepada ibunya. Dia menasihati bahwa azab dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan azab akhirat. Maka jangan sampai kita menukarkan kebahagiaan akhirat kita hanya demi kenikmatan dunia yang sesaat. Dan akhirnya sang tukang sisir yang sebenarnya hanya rakyat jelata yang kita pun tidak tahu pasti namanya, kini dikenang sebagai sosok teladan sepanjang masa dan menjadi contoh penting dalam kekuatan iman, kesabaran, dan kebesaran jiwa. Tubuhnya terbakar oleh panasnya suhu di tungku, namun selamanya aroma wanginya menyebar sepanjang masa.